Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting subuh ini. Dan yang saya hormati kepada Bapak Kiai Aam dan juga Bapak-bapak dosen serta teman-teman yang saya cintai. Baiklah, pada kali ini kita akan mendengarkan kajian tafsir Tarbawi yang ke-32, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 32 sampai 47 yang akan disampaikan oleh guru kita Pak Kiai Aam Abdus Salam. Sebelum memulai kajian tafsir ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada tilawah yang disampaikan oleh teman kita, yaitu Gary. Kepada Gary, disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana 'alal jabalin ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Gary. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, selanjutnya langsung saja akan ada penyampaian materi oleh dosen kita, guru kita, yaitu kepada Bapak Kiai Aam Abdus Salam. Kami silakan. Sebelumnya mohon maaf, saya ada kesalahan. Selanjutnya saya berikan waktu dan tempat kepada guru kita, moderator yang luar biasa, kepada Bapak Cucu. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan untuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku sekalian yang saya hormati, terima kasih telah bergabung dalam kajian kuliah subuh pada pagi hari ini. Alhamdulillah guru kita Dr. Abdul Salam sudah hadir, sudah siap untuk memberikan materi. Ya Pak Kiai, sehat Pak Kiai? Insya Allah siap Pak Cucu. Terima kasih. Insya Allah pada pagi hari ini Pak Kiai akan membahas atau melanjutkan kajian Quran surat Al-Muddatsir, itu ayat 32 sampai 47. Subhanallah, seperti yang kita simak kemarin, luar biasa sekali ketika ayat suci Al-Quran didalami, maka akan tersirat hikmah-hikmah yang selalu up to date, yang bisa selalu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, kehidupan real kita. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini dia juga akan menggali rahasia-rahasia dari surah Al-Muddatsir ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tercerahkan, kehidupan kita selalu terbimbing oleh Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa, para yang mengikuti Zoom ini. Di sini ada Pak Prof Karim. Terima kasih Prof. Kemudian ada yang dari jauh, ini Pak Hasni ya, dari Banjar, Kalimantan ya Pak ya. Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kaprodi Udin, selalu setia menemani kita. Ya, langsung saja sebelum tidak mengulur waktu, kita sudah jam 5.13 Pak Kiai. Silakan seluas-luasnya waktu sudah serahkan Pak Kiai, kajian mungkin 1/4 atau 3/4 ataupun 1/4-nya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Demikian, tafadhol Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi jadidil iqab. Tawdi la ilaha illa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Bapak-bapak yang saya hormati, guru-guru kami yang saya cintai, kawan-kawan kami, dosen-dosen dan anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan di hadapan Allah. Tak henti-hentinya kita harus bersyukur. Kita tidak boleh kehilangan rasa dan ungkapan syukur, terlebih di saat dunia betul-betul mencekam. Di samping kita banyak yang sangat berat terhimpit musibat. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk sehat, untuk menikmati
anugerah, rahmat, dan karunia Allah secara dalam kondisi sehat. Dan Allah juga masih beri kesempatan kita masih bergabung dalam kajian yang insya Allah kita arahkan untuk memahami pesan-pesan Allah terindah dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan rahmat, karunia, dan pertolongan Allah selamanya menyertai kita sekalian. Baiklah, saya buka share-nya. Sebagaimana tadi disampaikan, kita melanjutkan masih surat Al-Muddatsir, ya, ayat 32 sampai 47. Ini merupakan peringatan ketiga. Nanti saya jelaskan satu. Karena bagaimana dadak peringatan itu. Apa sentuhan yang sedang Allah sampaikan dengan ragam-ragam peringatan ini, ya. Peringatan ketiga dengan menggunakan sumpah. Kalla wal qamar. Tidak sama-sama. Jangan begitu. Wal qamari, demi bulan. Wal laili idza dan apabila lenyap. Wasubhi idza asfar dan subuh apabila menjadi terang. Innaha sesungguhnya neraka Saqar itu la ihdal kubar. Sungguh salah satu yang sangat besar, terbesar. Naziran lil basar. Sebagai peringatan lil basar bagi manusia. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, bagi orang yang berkehendak minkum di antara kamu an yataqaddama aw yata'akhkhar, untuk maju atau mundur. Kalau susunan biasanya mah mungkin bukan liman sya'a minkum, tapi liman sya'a minhum, karena sana nadiron lil basar. Nanti kita ungkap rasiah makna itu apa. Ada istilahnya keluar dari yang biasa, tapi justru punya makna yang lebih dalam. Kalla itu istilahnya tuh ada tuh zajrin waradin, jadi untuk menyanggah, menangkah, bukan begitu, gitu. Atau sebaliknya ada tuh tanbih, iya, haqqan, memang begitu, benar begitu. Nah, kalau pernyataan sebelumnya hal yang negatif yang perlu disanggah, maka kalla itu menyanggah, menolak, bukan begitu. Seperti alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah terlalaikan oleh at-takasur, berlomba banyak. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian masuk kubur. Kalla. Nah, kalla di sana jangan begitu, bukan begitu. Nah, dan seterusnya. Tapi beda lagi kalau sebelumnya positif saja, tidak ada yang perlu disangka, seperti pada Iqra itu, Iqra bismi rabbikal khalaq, Nas ayat ke-6-nya kalla di sana lebih cenderung haqqan, iya begitu, Iqra seperti itu seharusnya, bimbingan seperti itu. Nah, jadi dua makna, tapi pada dasarnya kalla itu umumnya harfu zazrin warad'in, artinya huruf untuk menolak. Demi bulan, demi malam apabila hilang, demi subuh apabila asparo itu wadduha aw in kasafa, terang. Nah, ini Allah menggunakan sumpah dengan fenomena alam yang nampak dan teralami sehari-hari.
Artinya apa? Manusia diajak melihat keberadaan fenomena ini yang nyata secara alami sehari-hari, ya. Jika keberadaan ini diyakini akhirnya sebagai ciptaan Allah, jika keberadaan bulan, malam, dan siang itu merupakan bukti kebesaran Allah, maka bagaimana mungkin atau orang bisa tidak percaya, atau apa yang menghalangi manusia untuk percaya terhadap neraka jahim, neraka sakor yang Allah nyatakan di sini? Tentu saja sumpah-sumpah ini kecuali fenomena alam yang nyata dan ditemui setiap hari, setiap malam, ini mengundang untuk dipikirkan secara lebih dalam keberadaannya, gerak, manfaatnya. Malam begitu juga bagaimana terjadinya malam, pengaruhnya dan manfaatnya. Subuh, bagaimana terjadinya pengaruh, dan tentu saja ini memerlukan penjelasan panjang kalau harus menjelaskan itu. Ya. Bayangkan bagaimana malam terjadi setiap malam sekian jam, kemudian subuh terjadi juga, kemudian bulan setiap waktu datang sesuai dengan proses perkembangannya tepat terus sehingga akan terjadi sesuatu gerhana bulan sekian ratus tahun bisa dihitung. Ini luar biasa karena memang Allah mengatur ini secara sangat bihusban, dengan cermat, tepat, dan kokoh, luar biasa. Nah, ini bukti-bukti kebesaran Allah melalui fenomena-fenomena alam itu, jadi seakan-akan satu bukti kebenaran yang harus mengantarkan bahwa seluruhnya yang terjadi memang diatur oleh Allah, dan akhirnya tidak ada alasan untuk tidak percaya apa yang dijanjikan oleh Allah sekalipun gaib seperti neraka sakor itu. Tapi kata Allah, ini nadhiran lil bashar, sebagai peringatan saja lil bashar. Aduh, ini padahal ketiga kali, Bapak. Nadhiran lil bashar. Arti nadir itu apa? Al-ikhbar bi awaqib ghairi sarah. Pemberitahuan dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan. Nazir itu begitu. Jadi datar saja. Tidak ada luapan kebencian, tidak. Tapi ini peringatan yang sudah sangat tegas, diiringi 3 sumpah. Sebagai siapa? Nah, ini lagi-lagi. Liman sya'a minkum ayyataqaddam aw yata'akhir. Bagi orang yang berkehendak minkum dari kalian untuk maju memilih sakor, yata'akhir atau mundur meninggalkan sakor gitu. Karena ini arahnya kepada orang yang sejak awal mengingkari dan menjadi betul-betul berusaha menjelekkan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang cukup menarik, liman sya'a minkum. Padahal ini mestinya liman sya'a minhum. Tadiran lil bashar, kan? Untuk manusia. Orang yang berkehendak minhum di kalangan mereka. Tapi kenapa jadi minkum? Nah, di sini lebih indahnya lagi. Jadi sekalipun ini peringatan keras, tegas, tapi tidak ada luapan emosi, tidak ada kebencian, tetap saja Allah menghendaki manusia memilih terbaik, sehingga liman sya'a minkum, jadi kamu seakan-akan Allah jadi lebih proaktif, lebih dekat.
Nah inilah Allah mengingatkan dengan siksa tapi penuh kasih sayang. Sehingga saat-saat memilih Allah lebih menghampirinya. Beda lagi karena liman sya'a minhum jauh saja. Tapi liman sya'a minkum Allah akan loncat ke hadapannya. Ini adalah luar biasa bahwa bekalipun teguran, ancaman, tapi penuh kasih sayang. Akhirnya pilihan pun, karena kalau ini diapresiasi dengan baik ayat ini, Allah negur, ngancam, tapi karena sayang, ngancamnya dengan memeluknya seakan-akan semakin mendekati. Karena itu pilihan-pilihan itu harus, tapi ini juga mengungkapkan kebebasan kepada untuk memilih, hanya kebebasan yang disertai tanggung jawab. Karena akan akibat ada perhitungannya nanti di hadapan Allah nanti. Nah, ketiga itu apa? Nah, di sini sebelumnya maaf saya kembali. Ya. Selanjutnya, kullu nafsin bima kasabat rahin. Semua jiwa tersandra bima kasabat dengan apa yang dia lakukan. Terbatas. Ya. Mahbusa itu dibui, artinya dibatasi. Di ayat lain, kullu mri'in bima kasaba rahin. Terbatas. Apa yang akan kita peroleh kemudian ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan hari ini. Nanti para mahasiswa akan apa nanti setelah lulus, ada hubungannya dengan apa yang kita hari ini lakukan. Kesungguhan kita belajar sekarang. Semuanya akan ditemukan nanti di akhir di sana. Illa ashabal yamin, kecuali ashabul yamin, orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanan. Mereka menerima kitab bi aimanihim, itu catatan amal dengan tangan kanan mereka. Nah, ini lagi-lagi mengandung pertanyaan yang juga dalam. Ayat yang 38 itu suatu kaidah besar. Semuanya orang akan terbatasi dengan apa dia lakukan. Didukung oleh beberapa ayat. Tapi di sini ada illa, pengecualian. Orang-orang yang akan menerima kitab dengan catatan dengan tangan kanan. Seakan-akan yang beriman mah tidak. Padahal sama saja. Apa maksudnya? Pengecualian mengandung maksud. Pada ayat 38 itu bahwa semuanya tergantung apa yang dilakukan. Kasabnya lah kata. Kasabnya. Semuanya. Nah ini memberi arti bahwa dalam kasab itu ada kekhawatiran. Ada Allah dengan menyampaikan dengan penuh kecemburuan. Hati-hati dalam kasab itu banyak pedayanya. Sehingga memungkinkan manusia terseleo dari yang sebenarnya. Maka inilah artinya illa ashabal yamin. Ya. Jadi Allah ini dengan kullu nafsin bima kasabat rahimah itu penuh kecemburuan, nilai kekhawatiran, ya. Seakan-akan hanya orang beriman yang tidak, semua yang orang beriman juga begitu. Tapi di dalam menyampaikan kaidah besar bahwa seluruhnya manusia akan tersandra, terbatasi dengan apa yang dia lakukan. Nah,
Ini Allah sampaikan dengan penuh kecemburuan, kekhawatiran. Hati-hati di dalam kasab itu, dalam usaha itu. Banyak jebakannya. Nah, kemudian Allah susul dengan dialog imajiner. Nanti mereka fi jannatin yatasaalun. Orang-orang beriman itu yang menerima kitab dengan tangan itu akan saling bertanya di surga itu. Fi jannatin dalam berbagai surga. Mengenai apa? Anil mujrimin. Orang-orang yang jahat itu. Ya. Apa dialognya? Nah, sekalipun ini semacam imajinasi karena memang belum terjadi, tapi mengandung kepastian. Dan ini merupakan suatu metode dalam menyentuh kesadaran untuk supaya diharapkan terjadi perubahan. Apa yang dia lakukan? Masalakakum bi sakor. Tadi kan ada ancaman sakor itu. Masalakakum bi sakor. Apa yang membuat kalian terjerumus ke dalam sakor? Nah, mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami lam naku minal musallin. Kami bukan bagian dari orang-orang yang suka sholat. Beda dengan jawaban kedua, ketiga, dan seterusnya. Coba kita lihat dulu. Lagi-lagi ini. Menarik lagi. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Walam wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami suka dalam obrolan-obrolan yang batil dengan orang-orang yang tidak baik. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yakin. Sampai datanglah kematian kepada kami. Coba sedikit diperhatikan. Kenapa di ayat 43 itu tidak begini? Qalu lam naku nusolli. Lam naku nusolli. Seperti walam naku Nah, ini punya makna lain lagi. Ini meniscayakan ya, adanya lingkungan, adanya kebersamaan, adanya aturan yang sistemik. Jadi mengenai sholat tidak cukup lam naku nusolli, kamu tidak sholat, tapi kami bukan bagian dari orang-orang yang suka sholat. Ya, ini jadi sholatnya tidak berarti cukup untuk saya karena saya melaksanakan sendiri, tapi ada hubungannya dengan lingkungan, ada hubungannya dengan kebersamaan dengan lingkungan. Karena itu kewajiban sholat itu diungkapkannya dan aqimu dirikan. Tidak ada laksanakan. Perintah-perintah yang menggunakan aqimu itu sistemik sifatnya. Seperti aqimuddin, tegakkan agama. Itu seterusnya. Wa aqimul wazna, tegakkan keseimbangan, keadilan. Itu sistemik dalam sistem aturan. Nah, ini sholat juga begitu. Karena itulah sholat menjadi tiang agama. Sholat maka harus terlihat. Kalau betul-betul iqamatus sholat terlihat dalam penataan perilaku. Penataan
akhlak. Ada hadis, karena ini menunjukkan bahwa sistemnya sholat dengan perilaku sehari-hari. Ada hadis, innama yataqabbalullah as-salat mimman tawadhu'a li udmati walam yastatil ala khalqi. Allah hanya menerima sholat orang yang betul-betul tawadu, mengerdilkan diri di hadapan keagungan Allah dengan Allahu Akbar, dengan bacaan-bacaan tasbih, betul-betul menyucikan Allah, melihat diri kita sangat kurang di hadapan Allah, ya. Walam yastatil ala khalqi, dan tidak sombong di hadapan makhlukku, kataku. Itu dampak sholat, dampak sistemik sholat. Ya, maka lam naku minal musallin. Karena itu jelaslah ya, keberadaan sholat betul-betul merupakan imaduddin, tiang agama. Paman tarokaha faqad hadamaddin, yang meninggalkan berarti menghancurkan agamanya itu sendiri, ya. Beda dengan lam nakunut imul miskin. Nah, kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Nah, di sini ini kalau miskin itu mengundang perhatian dari orang-orang yang punya, karena katakanlah kemiskinannya itu terbatas. Beda dengan fakir. Kalau fakir katanya justru orang-orang miskin tapi tidak terbaca, tidak memperlihatkan kefakirannya. Artinya cukup harus terundang dengan keadaan. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami, nah ini ada lagi maknanya dalam sekali. Al-khawd di sini artinya nakhudu itu berjalan di air sambil menggerak-gerakkan kaki supaya airnya jadi keruh. Itu makna asalnya nakhudu. Al-khawd itu berjalan di dalam air sambil menggerak-gerakkan kaki supaya airnya jadi keruh. Apa maksudnya di sini? Ini orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang suka mengembangkan kejelekan, keburukan, kebatilan, dan secara sengaja dia pun bergaul dengan orang itu untuk mengembangkan kebatilan. Oh, artinya lingkungan orang ini memilih lingkungan untuk mengembangkan kebatilan. Memang inilah antara lain perilaku yang dilakukan oleh Al-Walid dengan kawan-kawan. Ya. Diskusinya itu diskusi tentang kejelekan saja, mencari kejelekan orang saja untuk menjelekan yang lain, bahkan untuk. Nah ini kunna nakhudu ma'al khaidin, ya. Dan setiap zaman mungkin tidak luput dari keberadaan seorang orang seperti itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan ini yang pokoknya lebih dulu. Dan kami mendustakan terhadap hari akhir. Tapi ini setelah perang berat di mereka. Sebab ini kan tingkat ketiga. Setelah pertama mereka mengatakan, diperingatkan oleh yang pertama, kata Allah, darni wa man khalaqtu wahida, biarkan Muhammad, aku saja yang melawat mereka. Ya, katanya mereka orang kaya, pada aku yang beri, katanya mereka orang wah. Tapi akhirnya
Sa'urhiquhu sha'ida, akan aku buat dia berat masuk ke satu tantangan yang tidak bisa dihadapi. Nah, itu ke satu. Kemudian kedua, Allah telanjangi bagaimana dia susah payah berpikir mencari ungkapan yang jelek untuk Muhammad. Innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar. Itu digambarkan betapa sulitnya, beratnya itu Al-Walid untuk mencari kata-kata yang jelek untuk Muhammad. Tapi apa akhirnya? Sauslihi sakar, akan aku masukkan. Nah, tahap ketiga ini dengan sumpah. Tapi sekali lagi, Allah begitu pasti, maka tidak ada kebencian yang terbaik. Bahkan sayang saja dari Allah. Ya, tetap saja rasa sayang yang Allah sampaikan. Bahkan tadi seakan-akan tetap beri pilihan. Waktu Allah diberi pilihan, Allah loncat mendekati hamba-hambanya. Sehingga yang harusnya bahasanya belum. Mereka jadi kamu. Nah, ini maknanya luar biasa. Hatta atanal yakin, sampai datanglah kematian. Artinya apa lagi ini? Lagi-lagi sebelum mati mereka masih punya harapan. Dengan hatta atanal yakin mengungkapkan bahwa Allah memberi celah. Masih bisa. Kalau belum mati, mereka masih punya harapan untuk bisa berubah. Ada beberapa bimbingan edukatif. Didahului dengan sumpah peringatan ketiga, ya. Yang pertama, Allah mengungkapkan darni wa man khalaqtu wahida. Muhammad, Al-Walid dan kawan-kawannya, biarkan aku saja yang menghadapi Muhammad. Sa'urhiquhu, nanti aku akan dia hadapkan kepada tanjakan yang sangat berat, tidak bisa dia langgang. Kedua tadi sudah diungkapkan, innahu diungkapkan, ditelanjangi bagaimana susah payahnya dia. Tapi akhirnya sa'uslihi sakas, aku makan. Nah, dan ketiga tahap ini dengan sumpah tadi, tiga tahapan Allah marah dan mengancam Al-Walid dan kau. Tapi tidak terasa ada luapan amarah dan kebencian. Nah, ini yang mahal bagi kita. Memang karena rahmat Allah luar biasa. Tapi memang inilah juga yang harus kita cerap. Sifat-sifat ilahiyah. Manusia utuh dalam perspektif tasawuf itu, al-insanul kamil itu yang mampu mencerap sifat-sifat ilahiyah pada dirinya, kemudian mengaktualisasikannya pada perilakunya. Ar-Rahman, kasih sayang, adil, dan seterusnya. Ancaman tegas dan pasti semuanya tadi itu. Dengan katakanlah diuraikan panjang tiap bagian itu, tidak satu ayat. Apa maksudnya itu? Supaya menimbulkan kepastian. Tapi selalu mengandung harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Semuanya tidak lepas dari kasih sayangnya. Sekali lagi, ini yang luar biasa terapresiasi dari ayat ini. Allah begitu tegas, pasti berbagai metode menegurnya itu, ya. Sampai dengan sumpah. Tapi semuanya tidak lepas dari kasih sayangnya. Jadi saya lebih mengerti lagi mengapa Musa harus berkata lemah lembut kepada Fir'aun. Ya, ini menambah pemahaman tentang itu. Kan ya, Musa idhaba ila fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina. Musa, Fir'aun, pergi hadapi Fir'aun. Musa, Harun, pergi hadapi Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyina, berkatalah lemah lembut.
Kenapa lemah lembut? Tadi betapapun si Fir'aun itu sangat kejam. Wadzolim, menentang luar biasa terang-terangan. Tapi sepertinya Allah tetap saja mengharapkan bisa, kalau mungkin bisa berubah. Ya, ada harapan. Dan untuk harapan itu tidak bisa dengan cara yang lain kecuali harus dengan lemah lembut. Nah, inilah yang pelajaran yang penting dalam kita mendidik menghadapi masalah, ya. Terutama dihadapkan pada kenyataan kondisi sekarang. Sudah cukup bencana ini hebat, ya. Sudah jelas membuat semua pihak tak berdaya. Yang tinggal tadarru penuh, tapi malah di antara kita muslim tak luput dari saling menyalahkan, saling benci dengan ungkapannya yang keluar dari sini. Yang keluar dari rasa sayang sesama muslim. Kemudian bimbingan tentang sholat yang harus terbaca dari akhlak dan kebersamaan dengan yang lain sangat diutamakan. Bimbingan sholat dalam pembelajaran mengingatkan sholat dan menilai dan mengevaluasinya juga dari sisi akhlak, ya, sisi pemilihan kata, ketawaduannya itu. Kalau betul-betul masuk sholat itu berpengaruh, insya Allah akan memberi pengaruh pertama-tama ketawaduan kepada sesama. Ya. Nah, ini bimbingan untuk tentang sholat terhadap siswa-siswa atau mahasiswa kita ini mesti mendapat perhatian yang sangat jelas. Ya. Ditanya kalau perlu gimana sholat kamu, bagaimana katakanlah perubahan kamu sudah 1 semester, 2 semester ini, bagaimana sudahkah kamu bisa mengucapkan terima kasih pada orang tua kamu? Ungkapan apa yang bisa diungkapkan syukur dan terima kasih pada orang tua kamu yang susah payah? Nah, ungkapkan, tanyakan itu semua. Materi atau masalah yang banyak dibicarakan dan teman bicaranya perlu juga mendapat bimbingan seperlunya. Ya, harus mendapat bimbingan seperlunya. Ya, kadang-kadang kan ada yang banyak punya grup diskusinya masalah apa, temannya seperti apa, itu harus menjadi perhatian kita. Kalau diskusinya masalah-masalah yang kurang baik, apalagi pikiran-pikiran yang menyimpang, ini akan sangat membahayakan seperti yang terjadi pada kelompok Al-Walidah. Selama belum meninggal masih terbuka kemungkinan untuk bisa menjadi lebih baik. Dan kasih sayang harus terbaca secara sangat jelas dari kita. Inilah pesan yang sangat dalam dari ayat ini. Allah panjang bicara, tapi ada pesan yang sangat dalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan rahmat, karunia, dan pertolongan Allah tetap menyertai kita sekalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.